Dimensi Muda, Saatnya yang muda, yang bersuara. ngopi dulu lah. Mas, kopi satu mas, kopi hitam mas. Pahit manis. Sedang aja mas. Oke. Oke. Sendirian nggak enak, cobalah. Telepon Salmanan. Diangkat. Halo? Assalamualaikum. Gimana bro? Jam segini masih kerja. Sini lo ngopi sini. Biasanya juga bolos gitu loh kamu. Ngopi sini. Aku tadi udah cek log terus kan nggak ada kegiatan ya. Tinggal ngopi dulu lah. Gitu. Buruan sini. Di biasanya itu loh. Sekarang udah ada yang jualan. Ada yang jagain, ada yang nganterin gitu loh. Udah nggak ambil sendiri. Buruan cepet. Oke siap. Sendirian nggak ngapa-ngapain ya bingung ya. Coba lihat berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepet amat. Cepet dong. Buru-buru buat bolos kan. Buka dulu lah kacamata ini. Kayaknya wajahnya berseri-seri anjay. Biasalah bro, orang parlente. Kenapa ada cerita apa? Emang ada cerita apa kok? Kayaknya anjay. Uang yang kemarin 2,5 juta, aku pakai buat bisnis. Kan. Gimana ya? Loh. Katanya buat beli susu anak. Loh, kan itu buat bisnis dulu, habis itu buat susu anak. Aduh. Langsung jadi kaya raya aku. Slot lagi. Depo lagi. Iya dong. Kali ini langsung jadi kaum borjuis. Oh ya Pak, kopi satu ya Pak ya. Pahit manis. Pahit banget. Baik banget. Gak pakai gula berarti Pak? Bayarin ya bro ya? Ya santai, Oh, aku iya. bayarin semua. Makan juga, makan. Nanti aja. Oke lah. Mas, nanti yang bayarin ya mas? Oke. Dibayarin mana, sama teman bungkus aja mas aku mas. Nanti. Oke. Tuh nggak lihat berita kah? Banyak yang ditangkap ini loh gara-gara judol. Santai lah, aku kan punya kawan di intinya aku bayarin ngopi malam ini. hitam. Oke, makasih mas. Yang bayarin ya nanti mas ya? Matur suwun. Oke. Nasinya mas ya. Oke. Nasi opo? Kok nggak nanti ay? Ini beneran? Ya, nanti gampang lah. Oke, thank aku you. kasih. Lumayan lah. Aku bayarin. Oke. Emang ada berita apa aja kamu? Aku nggak tahu ya, makin kesini beritaku kayak lebih dibilang absurd, dibilang Kebanyakan air. gimana ya? Nggak apa-apa. Masa sih? Coba ya. Sangat encer. Kopi Seperti- mahal bang. Dua naik bang. Ya, nggak Iya apa-apa lah. lagi. Nah, beritanya lihat nih. Ya. Beritamu kok isinya kalau nggak kecelakaan, pemerkosaan, Judol. gangster lah. Berita Makanya. macam apa ini? Oh, coba kan aku goblok. Tak ketono. Tapi emang kalau lihat berita-berita gitu langsung jadi paranoid aku. Kan tahu sendiri kan anak aku ada 10. Semuanya laki-laki. Oh, semua lagi-lagi. Laki-laki semua. Ya kan nggak mungkin diambil kan? Nggak mungkin dong pemerkosaan terus diambil. Tapi sebagai orang tua itu saya itu khawatir bro sama anak-anakku. Khawatirnya? Masa depannya itu masih panjang.
Nanti kalau jadi korban gimana? Korban apa? Korban pemerkosaan. Kan nggak hamil. Kemarin ada berita ibu guru memperkosa murid cowoknya. Oh, yang itu ya, yang guru agama itu bukan? Kayaknya ya, saya ingatku ya. Seingatku kalau nggak salah guru agama ya. Ya, itu bayangin kan bisa orang laki-laki itu jadi korban pemerkosaan. Terus tuh waktu itu juga kalau nggak salah beberapa hari yang lalu itu sih, yang murid punya guru cantik masih muda, terus inisiatif nurunin daya ininya, Apa? dimatiin listriknya rumah itu, Ya, terus percobaan pemerkosaan itu ke gurunya. masih percobaan, nggak sampai terjadi. Belum sampai terjadi udah lari duluan gurunya. Oh, ya. Itu masih SMP kalau nggak salah. Kok bisa ya? Masih muda-muda ya kan, gimana ya, informasi kan pesat kan majunya. Berarti kan aku harus mendidik anak-anakku ini buat mengkondisikan kemaluannya Ya dan itu. hawa nafsunya itu. Ntar aku ajarin nonton bokep aja lah. Ya nggak gitu, dikasih tahu ini boleh. Ya kan itu edukasi bokep itu. Ya nggak secara langsung Ya, lah. tapi kan itu edukasi, sex education bro. We live in industry 4.0. Tapi ini itu melanggar aturan apa namanya ya? Apa? Perlindungan anak. Bukan, kita kan orang timur itu loh. Oh. Kan nggak senonoh gitu loh. Kalau tiba-tiba langsung nunjukin ke Ya kan anak. lebih baik diajari daripada dia belajar di Ya tempat cukup lain. ada beberapa bagian tubuh yang nggak usah dipertontonkan ke orang dan macam-macam. Itu kan cukup gitu aja, nggak perlu dikasih tahu itu gini. Kan seks edukasi itu nggak harus ngasih tahu caranya melakukan itu gini, tapi bagaimana kita menghindari tindakan kriminalitas khususnya seksual, entah itu pemerkosaan, pencabulan, gitu loh mas. Kita nanti kasihan kalau udah nikah tapi nggak tahu apa-apa, ayo. Ya nggak mungkin kan masuknya di hidung sini, gitu loh. Siapa tahu Mas nyoba masukin di pusar, ayo. Tapi aku dulu pernah mikir orang pakai sandal ceweknya hamil dan dulu sempat mikir gitu. Ya pegangan tangan aja kita mikirnya bisa Nah, hamil. sini ayo. Aku hamil bro. Tapi kalau bahas yang masalah berita tadi yang gangster, temanku ada yang hampir kena apa namanya? Jadi korban. Anarkisme korban gangster. Ini loh, kemarin baca berita nggak yang ada pengeroyokan di pom bensin situ? Ya, Kan ada yang nggak tahu ya dia salah apa namanya, salah sasaran atau gimana udah dibacok gitu kan? nggak ada salah sasaran kan mereka itu bodoh-bodoh kan. Mereka ada orang tinggal bacok aja. Ya, itu lagi ada lagi yang di kecamatan tetangga itu yang beli nasi goreng Iya, terus di bacok. ya pakai parang tapi bukan pakai celurit. Kalau nggak salah pakai parang gitu. Mati. Wah nggak mati. Nggak sampai mati. Mereka kan rata-rata kan nggak sampai bunuh orang kan, dia cuma kayak apa ya istilahnya ngasih tanda gitu loh. Tuh gangster apa sih? Terkadang ada yang beberapa itu seragaman. Seragaman gangster mereka kan gitu loh. Tapi kalau dilihat gangster-gangster itu kayak makin merajalela gitu. Kayak kok nggak ada yang ngurusi kan polisinya tuh gimana gitu loh. Masa nggak ada apa itu keliling-keliling patroli. Ya gimana ya kan, terkadang polisinya juga anggotanya juga kan ada. Bukan aku ya yang bilang ya. Anggota polisi maksudnya yang ditugaskan di luar kota gitu loh. Ya pusing lah melihat berita-berita. Tapi kayaknya Nggak di setiap kota banyak deh gangster kayak gitu. Pasti ada sih. Surabaya banyak. Kalau Surabaya nggak usah dibilang lah ya. Surabaya, Jakarta. Kayaknya yang waktu dulu belum sempat ramai gitu ya, belum viralnya dulu. Jogja deh kayaknya yang awal-awal apa? Oh ya, klite ya. Klite. Kalau Jawa bilangnya klete. Klite gitu ya. Klite. Ya, itu. Klite lah tulisannya. Kayaknya gitu. Aku nggak tahu motifnya apa ya, kayak Ya itu eksistensi aja.
menyebarkan apa namanya ketakutan, teror. terorisme berarti mereka termasuk ya. Harusnya. Tapi polisi diam aja. Apa kita nggak tahu, mungkin mereka bertindak di belakang layar. Polisinya. Ya. Jadi Kayaknya ntar dia iya, jadi kayaknya ntar tiba-tiba mereda, nggak harus ada berita. Kita harus respect bro sama Polri Indonesia. iya kayaknya mereka di balik layar deh. Yang nyuplai Ya, parah. kita positive thinking. Nggak gitu. Lah gimana di belakang layar katamu? Maksudnya menindak Polisi tegas- tuh menindak garda tegas gangsternya, terdepan. menindak gangsternya, Gitu. bukan terlibat. Oh, enggak terlibat. Loh, siapa yang bilang terlibat? Ya, tadi di belakang layar. Enggak, maksudnya dia situ kayak Batman itu Loh, loh. di belakang layar kan dalang. Dalang main di belakangnya wayang. Yang lagi tarung. Ngedit kan Tapi gimana ya? Maksudku udah ada undang-undang buat berorganisasi, membuat satu perkumpulan. Harusnya dimanfaatkan sebagai satu hal yang positif gitu kan. Maksudku bisa kan mereka gangster yang tapi namanya bukan gangster lagi ya. Apa? Kayak bikin satu perkumpulan motor gitu ya, pecinta motor apa. Terus ya yang dilakukan ya kegiatan-kegiatan amal, bersih-bersih jalan gitu loh. Enggak harus kayak gitu loh. Karena kebanyakan anak muda sekarang kan nggak tahu ya, yang dicari itu Ya tuh kalau yang organisasinya banyak uang bro, yuk organisasinya banyak anggota tapi anggota. organisasinya Nah, gangsternya maksudnya kok organisasi gangster organisasi enggak? bukan lah, Oh bukan ya? itu terorisme. Ya sih itu ya organisasi. Ya, Tapi oke. kan maksudku itu tadi loh, kayak yang jadi penyalur amal lah, ke panti asuhan lah, ginilah. Itu Nah. kan kalau organisasi Lu kan bisa nyiptain organisasi bakti- motor klub yang punya uang banyak, yang punya koneksi lah, mereka ini apa masih pelajar SMP, SMA, nggak punya apa-apa, bisanya baca orang, ya pantes. Mantas apa? Aduh, Ya kan gini loh, orang kalau melanggar HAM masa harus dilindungi HAM-nya juga, enggak. ya kan? Heeh. Tapi kebanyakan di Indonesia itu gitu. Indonesia terkadang ya gimana ya, kan ada kepentingan-kepentingan di belakang. Di balik layar tadi lo kata Kak sampean tadi bilang Apa? di balik layar mainnya gitu. Ya tapi untungnya apa mereka membela pelaku? Katakan biasanya kan ya pelaku kan juga punya hak untuk membela diri ya. Tindakannya aja udah merugikan kok. Buat apa hak mereka dibela? Dia aja pelanggar hak orang lain. Kayaknya ada wadahnya deh. Gangster-gangster di setiap kota ini. Menurutku ya Gak kayak usah wadah, lo maksudku gini loh. dimusnahkan aja. Kayak yang sekarang ada itu loh, kayaknya kayak mereka terorganisir dari pusat ke bawah. Oh, masa Terus- kok tahu? Kan kayaknya sekarang loh, Loh. di setiap tempat lo ada, di setiap kota. Berarti Dan ada pemimpinnya. mikirku gitu kan. Pemimpinnya siapa? Nah itu yang harus kita cari. Polisi di sini, gitu loh. Polisi yang harus cari siapa ini, Pasti kepalanya itu siapa itu. Kalau udah ketemu kepalanya, penggal kepalanya gitu loh. pastinya polisinya nggak takut lah ya sama pemimpinnya ya. Harus kecuali kalau Dikasih? ya, Enggak lah. Polisi kita itu bebas dari hal kotor. Aku percaya. Kan uangku dipakai gaji Bebas. mereka kan. bebas dari hal kotor atau bebas melakukan hal kotor. Loh. Kalau nggak gitu ya berita itu ya, selain gangster, rame gangster, itu tadi pemerkosaan anak di bawah umur lah,
Itu makin parah, aku lihat berita-berita juga gitu kayak Di HP-mu juga gitu ta? masalahnya korban wanitanya itu masih umur 14, SMP, SD, bahkan SD SD, kelas SD. SD umur berapa ya? SD kelas 5, SD kelas 6 itu loh udah jadi korban. Dan pelaku. Ya terkadang korban dan pelaku kan masih usia-usia segitu. Ya, pelakunya juga nggak jauh beda kadang. Itu kayak kadang aku kalau kalau misalkan aku jadi cewek itu keluar kemana-mana pasti takut sih kalau ngeliat berita kayak gitu isinya. Kemana-mana jadi nggak aman gitu loh. Bahkan biasanya yang pelakunya itu orang terdekat, biasanya nggak jauh-jauh. Terkadang ayah kandung Ya, ya itu. itu juga melakukan, maksudku, terus kalau udah kayak gitu nggak ada tempat lain yang menjadi apa ya, tempat berlindungnya gitu loh. Ya, Kan kasihan keluar nanti takutnya ada apa ya, tindakan pemerkosaan, kalau nggak gitu tiba-tiba kena bacok itu kan. ya. Kalau di rumah Begal berlindung, juga. Makin Iya. parah begal sekarang. Kemarin di kabupaten sebelah, di depan pabrik itu tengah malam ya. Ini tahu. Oh yang ini, Ah, iya iya, di depan pabrik itu aku pernah lewat situ loh. Biasanya daerah situ itu rame. Itu masih Rame. sempet-sempetnya biasanya ngebegal. kok nggak takut padahal di situ banyak bencong loh ya, di situ loh ya kan, yang di situ kan, Ya, ya kok nggak takut sama bencong, masnya takut sama bencong. ya kan, ngeri-ngeri sedap ya kan, Bukannya pelanggan. siapanya? Ini siapa? Oh, Ya? kalah, mana ada, wadah ya. Kita bukan Kita kan nggak kaum, tahu fetish orang lain kan. kita kan, aku lebih tepatnya ya, bukan kaum Nabi Lut bro. Aku kan nggak tahu fetishmu kayak gimana. Kan kita nggak tahu. Ya yang wajar-wajar aja, Ya itu kan juga wajar buat orang yang nggak wajar. mungkin gitu. Kalau gitu gimana ya? Kalau tindakan-tindakan kayak gitu nggak bisa kah ada tindakan preventif? Harusnya selain Preventif itu pencegahan. pencegahan, harusnya kan, Nggak bisa dicegah mereka itu. nggak, maksudku gini loh. Ada edukasi tentang sexual harassment, tentang apa ya? Gimana caranya menyikapi ketika berada di eh, kondisi yang seperti itu, dan dari pihak orang tuanya juga kita nggak bisa nyalain 100% itu salah anak, tapi orang tua itu juga ada peran di situ. Orang tuanya gimana di rumah, didik enggak, ngasih masukan enggak, Meskipun orang tua nggak didik, nggak ngedidik itu loh, kita juga tahu kalau itu salah gitu loh. Ya mereka pada dasarnya aja nggak punya otak. nggak gitu. Terkadang mereka itu Nggak bisa melakukan buru mereka dikasih sosialisasi seksual harassment, nggak bisa. mereka terkadang melakukan hal itu untuk memancing perhatian, karena dia nggak pernah diperhatikan. Nggak, itu memang hewan aja mereka. Nggak bisa, nggak setuju aku bro. Yang bikin miris itu terkadang itu udah tindakan pelecehan Nah, sampai udah kadang udah selesai gitu ya, nah, dibunuh ceweknya. anjing lah. Kayak kau bisa bayangin lah kayak gimana perasaanmu udah gituin, Nah, terus di detik-detik kematianmu, ya itu di detik-detik kematianmu itu kamu digituin gitu loh. gimana rasanya itu, Kayak apa yang dirasakan dia gitu loh, ya. penderitaan macam apa yang harus, ya ampun, punya otak nggak sih mereka itu, punya otak nggak, tolol gitu loh. Kan mereka gituan nggak punya otak. Jangan bilang itu juga anggota gangster yang bacok-bacok itu. Biasanya agak Kalau memang jauh-jauh kayak sih. gitu itu goblok gitu loh. Harusnya dibunuh, Wah, dibasmi. setuju. Aku kayaknya curiga deh, jangan-jangan itu neo, ya kan? Mereka menganggap mereka sesama mereka itu adalah saudara. Goblok. Nah kalau kayak gitu itu baru dibasmi aja gitu loh. Kita dulu kan bisa kan basmi, bahkan partai loh di waktu itu besar banget partainya, Apa tuh? bisa kan dihilangkan. Masa organisasi kah, komunitas kah, yang kayak gitu nggak bisa dihilangkan Bahkan gitu. mereka loh juga punya akun Instagram, gangster-gangster ini.
terus kadang live gitu kan. Ya, Ya gitu tuh kalau otaknya terlalu selangkangan misalnya. aneh-aneh lah anak zaman sekarang lah. Tolol kadang. Kan jadi beban itu. Jadi repot guru ini gimana ngajar yang baik dan benar itu gimana. Terkadang oknum gurunya sendiri juga kayak gitu soalnya. Loh, Mas. nggak bisa disalahkan, tapi gurunya juga parah sih kadang. Yang kasus di mana itu yang guru sama murid itu, yang muridnya cewek. Oh itu guru olahraga itu. Seingatku ya, Gorontalo. iya Kalau nggak salah Gorontalo. nggak salah. Itu kan melihat cerita latar belakang masalahnya kan juga kasihan gitu loh. Apalagi kalau cewek kan lebih gampang diancam, lebih gampang diintimidasi ketimbang cowok. Gampang kena bluffing ya. Ya, jadi kalau diancam gini-gini ya mereka takut langsung. Dan Kalau ya kalau apa? kita kan ya kadang cowok apa ya nggak peduli gitu kan kalau Kadang diancam. bahkan kita ngelawan balik kan. Ya kalau cewek nggak bisa apa-apa mereka. Ya harus bukan dilatih buat ngelawan berarti harus ya bukan aku ngeremehin. gimana kalau semua negara kita diwajibin wajib militer gitu. Harusnya itu sih kan presiden kita kan orang militer. Iya, mantan militer kan. Oh, mantan ya itu. Ya kan udah purna. Udah purna. Harusnya mengundurkan diri. bisa Kan? lah itu Intinya orang-orang TNI lah dulu. Biar moralnya tertata gitu loh. Biar nggak menjadikan jalan sebagai arena pertarungan. Kalau pertarungan gangster sama gangster sih nggak apa-apa ya. biarin mereka pada mati Maksudnya, bunuh-bunuhan sendiri Tapi orang sipil gitu loh. yang jadi korban. Itu satu. Terus yang tadi tindakan kriminalitas seksual Ya. di mana-mana. Kalau ngomong kayak gitu, natanya tuh banyak yang harus ditata, Mas. Cuma ya, aduh. Ya semoga lah ada jalan keluar dari ini semua gitu ya. Benar. Itu kok kayak bosku beli kopi anjay. Tadi bilang ke Kamboja ini ke warung sini. Ini kalau ketahuan bahaya bro, aku kabur dulu bro. Kok dulu sih? Balik lah. Kami adalah api yang takkan padam, berlari ke puncak, tak takut karam, langkah